Shalom. 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 Wah, nggak semangat. Shalom. Shalom. Ya, kita percaya ada mujizat Tuhan, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya dong. Anak Tuhan harus semangat. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan kali ini saudaraku nggak panjang khotbahnya, Frans boleh dibantu tayangkan. Temanya membangun karakter Kristus, tapi saya akan dari sudut pandang yang berbeda saudaraku, yaitu kuasa perkataan. Boleh ditampilkan Frans slide-nya? Kuasa perkataan. Saudaraku, siapa yang percaya bahwa di mulut kita ada kunci kerajaan surga? Boleh lambaikan tangannya? Mana saya mau lihat di mulut saudara dan saya ada kunci kerajaan surga. Lambaikan tangannya, mana yang percaya? Wah, luar biasa, sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh ditampilkan? Nah, di sini saya akan membahas yaitu kuasa perkataan. Kuasa perkataan, boleh next slide, Frans. Ditampilkan saja. Bisa digedein? Ditampilkan saja slideshow-nya. Oke, kuasa perkataan saudaraku. Saudaraku, pada akhir-akhir ini hidup masalah memang ada. Tapi kita sebagai orang Kristen kadang saling menyakiti satu sama lain. Karena kita nggak tahu di mulut kita ada kunci kerajaan surga. Dan di sini kita akan membahas 3 poin bagaimana kuasa perkataan di mulut saudara dan saya. Pertama, saya akan membacakan firman, next slide adalah Zakaria 12 ayat 1. Saya minta saudaraku kita bangkit berdiri. Zakaria 12 ayat 1, kita bangkit berdiri. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri Allah, diri manusia. Saudaraku, ucapan Allah yang membuat dunia ini. Ucapan Allah yang membuat saudara dan saya. Ucapan Allah yang membuat seluruh alam semesta, saudaraku. Dari perkataan Tuhanlah terjadilah engkau, terjadilah saya, terjadilah Pak Elvis, terjadilah Ibu Asri, terjadilah kita semua. Dari ucapan Allah yang membentuk dunia ini, saudaraku. Dari perkataan. Di sini makanya kita mau belajar bagaimana kuasa perkataan itu bisa ada. Next slide. Di dalam firman Tuhan berikutnya juga dibahas lagi. Siapa kita dikenali dan ditentukan oleh perkataan kita. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Saudaraku, setiap perkataan saudara dan saya itu dipertanggungjawabkan di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Baik perkataan yang benar, perkataan sia-sia, semuanya dipertanggungjawabkan. Tadi kita bahas di slide pertama, melalui perkataan, ucapan ilahi, Tuhan membentuk dunia ini. Kemudian di Matius dikatakan, menurut perkataanmu pula engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow, di firman Tuhan sangat tegas. Kita nggak boleh sebagai orang Kristen sia-sia mengeluarkan perkataan kita. Dan next slide, di sini juga dibahas bagaimana perkataan lagi. Saudaraku, di dalam Alkitab kita membaca-baca, ternyata perkataan kita tuh penuh kuasa. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Di sini ternyata kalau kita salah mengeluarkan kata-kata, kita bisa berdosa, saudaraku. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Ini kelihatan gak ya saudaraku yang di belakang? Kelihatan? Mari sama-sama kita baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. 3, 2, 1.
Amin. Saudaraku, di sini demikian juga lidah. Satu anggota tubuh kita yang kecil, kita bisa mengeluarkan perkataan. Tapi dari satu anggota kecilnya itu, kita bisa menyalakan api, bisa membakar semua hutan, bisa membakar seluruh tubuh saudaraku. Satu anggota kecil lidah kita itu bisa mengakibatkan satu keluarga ribut. Pernah dengar? Satu kata kita bisa membuat suami istri bercerai. Satu kata kita bisa membuat masalah, saudaraku. Ternyata di Yakobus sudah disampaikan bahwa satu perkataanmu, satu perkataan saudara itu bisa membakar seluruh tubuh, membakar hutan. Nah, di sini kita mau belajar dosa karena perkataan. Karena perkataan yang salah, saudaraku, kita melayani Tuhan, tapi kita bisa ribut satu sama lain. Gara-gara perkataan. Gara-gara perkataan kita bisa menghakimi orang lain. Gara-gara perkataan kita bisa bilang pendeta ini sesat. Pernah dengar? Gara-gara perkataan kita bisa berbuat dosa. Nah, next slide. Di sini kita bahas. Dosa karena perkataan. Lidah kecil. Dampaknya besar. Seperti api kecil yang bisa membakar hutan. Lidah bisa membangun atau menghancurkan. Di sini adalah kuasa perkataan dapat membangun dan juga merobohkan. Saudaraku, sekarang kita mau belajar. Sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau belajar. Lidah kita mau kita pakai sebagai apa sih? Membangun atau merobohkan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk dalam perikop firman Tuhan. Next slide. Perkataan firman Tuhan mengatakan perkataan itu dibagi dua, saudaraku. Kita bisa menjadi, lidah kita ini bisa menjadi alatnya berkat atau kutuk. Saudara mau pilih mana? Lidah saudara mau jadi ucapan berkat atau ucapan kutuk? Yang ucapan kutuk ada? Gak ada. Yang ucapan berkat boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya minta tolong bacakan Amsal 18 ayat 21, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan matimu dikuasai lidahmu, saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi di sini kita mau belajar kalau kata-katamu baik akan menguatkan iman. Tapi kalau kata-katamu buruk akan melukai hati. Saudaraku, di sini kita belajar, kita mau pilih lidah kita mau dipakai buat apa? Berkat atau kutuk. Kalau kata-katamu baik akan menguatkan iman. Tapi kalau kata-katamu buruk akan melukai hati. Di sini saya mau kasih perumpamaan, boleh dibantu? Ibu Jael, boleh dibantu? Satu orang bantu. Oh, Pak WL boleh bantu atau? Nah, thank you. Ya, boleh naik ke atas panggung. Saya mau ngasih perumpamaan, saudaraku. Ya, ini aja. Boleh diangkat. Saudaraku, ini apa? Paku. Paku kegunaannya untuk apa? Taruh ya. Kalau misalnya kita bikin hiasan dinding, kayak di depan tuh ada hiasan-hiasan. Dengan adanya paku ini, jadi kita bisa menggantungkan sesuatu. Betul? Betul? Tapi paku ini kalau kegunaannya digunakan untuk yang baik, bisa berguna sebagai menopang sesuatu. Menopang benda. Tapi kalau paku ini boleh diberdirikan, ya. Hadap jemaat, saudaraku, ini contohnya adalah hidup kita.
Ini adalah hati kita, saudaraku. Saya ada 5 paku. Ada 5 paku. Saya tekan yang keras, Pak. Saya tuncapkan 1 paku di sini. Kemudian paku kedua saya tuncapkan lagi di sini. Kemudian paku ketiga saya tuncapkan lagi di sini. Gak ada kegunaannya sih, saya tuncapkan saja. Paku keempat saya tuncapkan lagi. Paku kelima terakhir saya tuncapkan lagi. Ada gak manfaatnya, saudaraku? Ada gak? Kemudian dari 5 paku ini saya cabut. Saya cabut, saya cabut, saya cabut, saya cabut. Saudaraku, pada saat saya cabut bekas paku itu, ada bekasnya gak, saudaraku? Hilang gak bekasnya? Hilangnya? Enggak, tetap ada bekasnya. Nah, sama juga paku ini seperti lidah kita, seperti perkataan kita. Kalau perkataan kita tancapkan di sesuatu untuk menggantungkan barang yang baik, akan berguna yang baik. Tapi kalau kata-kata kita tancapkan ke perasaan orang, mungkin kita bilang, sorry ya Pastor Immanuel, kemarin saya sudah menyakiti Pastor Immanuel. Saya tancapkan ke Pastor Immanuel, saya cabut. Menurut saudaraku akan membekas gak? Masih tetap membekas. Saudaraku, itu sama seperti lidah kita, sama seperti perkataan kita. Kalau kita salah menempatkan posisi perkataan kita, mungkin kita sudah menusuk orang lain dengan paku ini ke perasaan orang lain. Tapi pada saat kita bilang, maafkan ya Pastor Immanuel, maafkan ya Bu Yael, saya seakan-akan saya udah mencabutnya. Tapi itu masih meninggalkan bekas di perasaan orang lain, saudaraku. Itu adalah gambaran hidup kita. Kalau kita, mungkin kita gampang, oh ya udah, kalau salah tinggal saya minta maaf. Tapi sama seperti paku ini, dia masih meninggalkan 1 buletan dan 1 bekas yang semakin lama semakin banyak dan orang akan menjadi tawar hati dan kecewa. Itulah perumpamaan lidah kita, saudaraku. Jadi saudaraku, kita mau memakai lidah kita untuk apa? Berkat atau melukai orang? Berkat. Terima kasih Pak, silakan duduk. Itu perumpamaan tentang lidah kita dan saya akan membahas ini. Next slide. Dari ilustrasi ini saudaraku, next slide. Saya akan membagi 2. Lidah kita mau dibaginya, mau jadi perkataan berkat atau perkataan kutuk. Tergantung saudara dan saya. Mau memakainya untuk apa? Berkat atau kutuk. Siapa yang mau berkat? Tunjuk tangan. Siapa yang mau berkat? Perkataan berkat, wah kalau orang Kristen kalau berkat pasti kita tunjuk tangan yang tinggi. Siapa yang mau kutuk? Gak ada yang tunjuk tangan. Nah di sini kalau lidah kita mau menjadi berkat, saudaraku, kita akan membahasnya. Next slide. Bagaimana cara menjaga perkataan kita supaya lidahmu, lidahku, lidah semua pelayan di sini, lidah semua jemaat di sini bisa memiliki perkataan berkat. Ada 3 poin, bagaimana cara menjaga lidah kita memiliki perkataan berkat. Poin pertama, ini kepotong ya. Poin pertama adalah memiliki hati yang bersih. Sama-sama katakan dengan saya. 3, 2, 1. Memiliki hati yang bersih. Poin yang pertama, jika saudaraku ingin menjaga perkataanmu adalah dari hati saudara dulu. Harus memiliki hati yang bersih. Amsal 4 ayat 2-3. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ulangi, boleh lebih keras lagi. 3, 2, 1. Amin. Terima kasih saudaraku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau misalnya saudaraku sering melontarkan kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia, berarti itu yang pertama adalah hati
dan hatiku nggak bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Kalau misalnya engkau seling mengeluarkan kata-kata sungut-sungut, berarti hatimu nggak bersih. Pasti engkau akan mengeluarkan perkataan yang sungut-sungut. Kalau engkau sering melontarkan kata-kata binatang, pasti hatimu pernah mengalami kekecewaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu, saudaraku. Next slide. Next slide. Perkataan Anda adalah menunjukkan kondisi hati Anda. Lukas 6 ayat 45, kita akan membaca bersama-sama. Lukas 6 ayat 45. 3, 2, 1. Amin. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ini bukan kata Pastor Brima, bukan kata-kata motivator, saudaraku. Tapi ini kata Lukas 6 ayat 45. Kalau perkataanmu kutuk, sungut-sungut, perkataanmu, aduh kayaknya susah, aduh kurang ajar nih orang, aduh ini itu, bahasa binatang. Pasti hatimu tidak benar. Benarkan hati kita, saudaraku. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, pasti hatimu tidak pernah mengalami kekecewaan. Hatimu benar-benar engkau jaga, saudaraku. Di sini kita mau belajar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara memiliki perkataan berkat adalah 1. Jagalah hatimu. Ampuni orang yang pernah tadi menusuk. Mungkin ada paku-paku di hati kita. Orang tua kita, masa kecil kita. Atau istri kita, suami kita, bolong di hati kita, saudaraku. Mungkin bolong itu kita gak bisa ngelupain. Tapi kita hari ini pertama adalah kita mau belajar. Jagalah hatimu. Karena di situ terpancar kemuliaan Allah. Terpancar kehidupan. Poin kedua adalah di sini. Next slide. Poin kedua. Tadi kita poin pertama, jagalah hatimu. Poin kedua adalah mengontrol perkataan. Gimana Pak mengontrol perkataan? Yakobus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Wah, saudaraku, ini ayat yang menurut saya paling susah, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita pun bisa ditegur sama ayat ini. Yang kedua adalah tadi jagalah hati. Yang kedua adalah mengontrol perkataan. Saudaraku, ini bukan kata saya, Prima, tapi ini kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku, kalau kita datang pagi ke tempat ini, kemudian kita doa, mesbah, tapi kalau kita gak bisa mengekang lidah kita, sama juga kita menipu diri kita, saudaraku, maka sia-sialah ibadahmu. Saudaraku, Tuhan gak melihat engkau jago firman. Tuhan gak melihat engkau bisa mengusir setan atau mendoakan orang sakit. Tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau saudaraku, sia-sialah ibadahnya kalau saudaraku datang ke tempat ini tapi kita gak bisa menjaga hati kita. Ini bukan hanya buat jemaat, tapi buat saudara dan saya. Saya pun belajar, saudaraku, bagaimana kita sebagai anak Tuhan
Kita boleh belajar firman, kita boleh sekolah teologi ya. Kebetulan saya juga sekolah teologi ya, boleh kita, gak salah. Tapi firman Tuhan bilang, bukan kita, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak bisa mengekang lidahnya, sama juga dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahmu. Saudaraku, percuma. Sebagai prima, saya juga belajar ngambil MTH, ngambil teologi ya, belajar firman Tuhan. Tapi kalau prima gak bisa mengekang diri prima, gak bisa menanggalkan lidahnya, mengekang lidahnya, sia-sia. Pelayanan prima sia-sia. Kita mau belajar kali ini, gak gampang saudaraku mengontrol perkataan. Susah mengontrol perkataan. Tapi di sini saudaraku, bagaimana cara kita bisa menguasai lidah kita untuk memperkatakan yang baik adalah pertama, jagalah hati. Yang kedua adalah mengontrol perkataanmu. Jangan terjadi kesia-siaan di dalam saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga perkataan, memperkatakan firman atau perkataan iman. Ayat terakhir saya minta kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 8. 3, 2, 1. Amin, terima kasih. Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudaraku, di sini adalah kita mau belajar tadi, jagalah hati, kontrol perkataan kita. Yang terakhir adalah memperkatakan firman. Jadinya saudaraku, setiap kita baca firman, kita renungkan, kita perkatakan firman. Contohnya apa? Ketika kita nggak punya uang, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan firman saudaraku. Pada saat kita deg-degan, kita bilang, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia hiasi, amin. Ketika engkau mengalami masalah, hatimu sakit sepertinya sama orang lain, ditusuk-tusuk, perkatakan firman. Poinnya, 3 poin itu saudaraku, dan next slide. Di sini kita mau belajar perkataan Anda bisa menjadi obat atau racun bagi orang yang mendengarnya. Bisa menjadi berkat atau kutuk bagi orang yang mendengarnya. Dan saya akan tutup firman hari ini dengan perumpamaan. Saudaraku mungkin pernah mendengar perumpamaan ini, next slide, adalah pelajaran berharga di Pulau Salomon dan Masaru Emoto. Di atas ini adalah Pulau Salomon, saudaraku. Jadinya ada sebuah pulau pedalaman di luar negeri sana, ada namanya Pulau Salomon. Dan pada saat pengamat mendatangi pulau itu, terjadi keanehan. Di dalam pulau itu banyak pohon, tapi nggak ada gergaji, tapi mereka bisa membuat lapangan. Aneh ya. Jadinya pengamat datang ke daerah, ke pulau itu, kok aneh. Di sini gergaji aja nggak ada, pisau nggak ada. Padahal pulau itu banyak hutan-hutannya, tapi mereka bisa menebang pohon, membuat suatu lapangan, saudaraku. Aneh gak? Gimana nebang pohonnya? Ternyata di Pulau Salomon ini, kalau ada pohon yang udah tua, saudaraku, mereka menebangnya dengan cara yang aneh, di luar nalar manusia. Caranya gimana? Mereka mengitari pohon itu, dikelilingin pohon itu, tiap pagi mereka satu kampung bergandengan tangan mengitari pohon itu, kemudian mereka memperkatakan kata-kata kutuk. Dikutukin pohon itu, dasar pohon gak berguna, dasar pohon yang gak benar, dasar ranting-ranting yang tidak benar, dasar ranting-ranting yang tidak baik, gak bermanfaat.
Tiap pagi mereka melakukan itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Hari demi hari mereka mengitari pohon itu. Dan ternyata benar, pohon yang mereka iterin itu tiap pagi, atas. Nah, sebelah kanan ini rantingnya menjadi mati, gak berkembang, saudaraku. Tiba-tiba rantingnya itu gak berbuah lagi. Dengan mereka kiterin tiap pagi, dikutukin pohon itu, rantingnya gak berbuah, akhirnya pohon itu mati dan dahannya hancur. Tiap ada pohon dalam membangun lapangan, mereka melakukan hal ini. Enggak pakai gergaji. Dan ini penelitian yang sangat luar biasa dan orang terkejut, kok bisa ya? Hanya disumpahin aja pohon bisa menjadi mati. Begitulah hidup kita, saudaraku. Kalau Anda memiliki seorang anak, kalau Anda ingin anak Anda mati, kutukin anak Anda. Tapi kalau anak Anda ingin menjadi anak Anda menjadi pemimpin, menjadi seorang yang luar biasa, Anda ucapkan kata-kata berkat. Pohon aja yang tidak ada roh, tidak ada jiwa dan rohnya, hanya tumbuhan biasa, dikutukin kata-kata, dia bisa menjadi mati. Tapi pada saat diucapkan kata-kata berkat, dia akan tumbuh subur, saudaraku. Itu pelajaran dari Pulau Salomon. Kemudian yang kedua adalah Masaru Emoto. Mungkin saudaraku pernah mendengar ini. Ada peneliti di Jepang, Masaru Emoto, dia meneliti air. Kemudian air itu dia taruh di baskom, ditaruh di ruangan satu, air ditaruh di baskom di ruangan satu, kemudian dia bawa lagi air di ruangan kedua. Dia taruh air itu di baskom. Di ruangan satu itu, diucapkan tiap pagi sama si Masaru Emoto adalah kata-kata yang jelek. Dia katakan air ini air gak berguna. Saya membelinya dengan harga mahal tapi gak ada gunanya. Gak bermanfaat, gak baik, gak itu. Di ruangan pertama. Air di ruangan kedua dia ucapkan kata-kata berkat. Kata-kata mujizat. Kata-kata yang bisa membangkitkan. Dan saudaraku apa yang terjadi? 3 bulan kemudian dicek. Ternyata air di ruangan pertama yang diucapkan kata-kata kutuk itu, partikel-partikelnya menjadi air yang beracun, yang bahaya bagi tubuh manusia. Tapi di ruangan kedua, air yang diucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang baik, air itu menjadi baik dan pH-nya juga bagus, saudaraku. Dan di sini kita mau belajar. Tadi kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa hidup kita dikuasai oleh perkataan, berkat dan kutuk. Kita udah belajar. Ternyata pada saat saya membaca ini, penemuan ini, tubuh kita terdiri dari berapa? Ada yang tahu? Berapa persen air? Hampir 80 ya, 70%-an air tubuh kita. Pengamat bilang tubuh kita terdiri dari air, banyak air. Dan tadi kita belajar secara Alkitab dan kali ini kita belajar secara biologi. Ternyata pada saat tubuh kita yang terdiri dari 80% air, diperkatakan kata-kata yang jelek terhadap tubuh kita, orang lain memperkatakan kata-kata yang jelek, maka akan terjadi tubuh kita akan menjadi nyusut, dan iman kita akan jatuh. Ternyata Alkitab selaras dengan penemuan dunia. Jadinya Tuhan itu sampai kapanpun dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Amin, dia yang menyediakan. Semuanya, saya sampai pikir, wow, Alkitab ya, Alkitab benar. Tadi kita udah membahas secara Alkitab, membahas secara biologi sama, isinya sama. Jadi saudaraku di sini kita mau belajar dan akhir dari firman hari ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat firman hari ini adalah yang pertama, next slide. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman hari ini, yang pertama adalah kata-kata punya efek membangun atau merusak. Seperti pohon tadi di Pulau Salomon, seperti pohon itu mati karena kutukan kata-kata. Hati manusia pun bisa layu kalau kita mengucapkan sesuatu yang negatif. Yang kedua adalah kata-kata bisa mematikan potensi kita, saudaraku.
Perkataan yang melemahkan iman saudara dan saya akan menghambat pertumbuhan rohani dan mental saudaraku. Yang ketiga adalah ulangi perkataan positif. Ketika ada orang melontarkan kata-kata negatif kepadamu, tapi engkau tetap memberikan perkataan positif. Sama seperti kutukan yang diulang-ulang membuat pohon tadi mati. Tetapi kalau kita mau membuat pohon atau diri kita hidup, perkatakanlah perkataan yang positif. Dan yang terakhir adalah hati adalah tanah subur. Yang keempat adalah hati adalah tanah subur. Perkataan adalah benih yang akan bertumbuh di hati pendengarnya, baik itu benih kehidupan atau benih kematian. Saudaraku, 4 poin ini kita mau belajar bagaimana kata-kata itu sangat berguna bagi saudaraku dan saya. Tadi menurut firman Tuhan ada 3 poin bagaimana cara menjaga perkataan. Yang pertama adalah memiliki hati yang bersih. Yang kedua, bagaimana cara menjaga perkataan, mengontrol perkataanmu. Yang ketiga adalah memperkatakan firman dan perkataan iman. Dari mulutmu terpancar kehidupan, dari hatimu terpancar kehidupan. Apa yang kau katakan, itu yang ada di dalam hatimu saudaraku. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga hati. Sebagai pelayan Tuhan susah, tapi kita mau belajar sama-sama di tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Tuhan tidak berlalu lagi Yesus. Hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas jiwa pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan, maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.